Halo teman-teman. Wah, selamat ya. Kamu udah berhasil bikin sebuah karya yang keren banget. Tapi, tunggu dulu. Jangan berhenti di situ. Justru, petualangan yang sesungguhnya baru aja mau dimulai. Jadi pertanyaannya sekarang setelah karya keren ini jadi, terus apa? Nah di sini nih kita bakal ngobrolin gimana caranya mengubah kerajinan tanganmu jadi sebuah kreasi yang siap dilihat sama seluruh dunia. Udah siap? Yuk kita mulai petualangannya. Anggap aja ini peta perjalanan kita ya. Kita mulai dari perjalananmu sebagai kreator, terus belajar soal pengemasan, lanjut ke penataan, presentasi, dan yang paling penting, gimana cara membangun pola pikir seorang wirausahawan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perjalanan sang kreator. Di tahap ini kita akan fokus mengubah hobimu jadi sebuah mahakarya yang kelihatan profesional dan pastinya siap buat bikin dunia terpesona. Sekarang, yuk kita bahas soal kemasan. Anggap aja ini kayak baju zirah buat kreasimu. Kemasan itu bukan cuma sekedar kotak atau pembungkus loh. Ini adalah halo pertama dari produkmu ke calon pembeli. Ingat ya, pengalaman unboxing itu bisa jadi penjual bisu pertama buat produkmu. Nah, yang menarik nih, kemasan yang bagus itu ternyata punya 3 kekuatan super. Apa aja tuh? Yuk kita bedah satu persatu. Kekuatan yang pertama, jelas sebagai pelindung. Persis kayak baju zirah, kemasan yang baik itu tugasnya menjaga karyamu tetap aman. Aman dari benturan, dari debu, atau dari kerusakan apapun pas lagi di perjalanan. Yang kedua, kekuatan informatif. Kemasan itu ibaratnya juru bicara produkmu. Disinilah kamu nulis nama produknya, gunanya buat apa, dan pastinya siapa sih kreator hebat yang ada di baliknya. Dan yang terakhir, tentu aja kekuatan promosi. Desain yang kece, warna yang pas, atau bentuk yang unik itu bisa bikin orang otomatis berhenti dan mikir, wah apa nih ya? Nah, ini dia yang bisa langsung ningkatin nilai jual karyamu. Oke, terus gimana dong cara bikinnya? Gampang, ikutin aja 5 langkah simpel ini. Pertama, analisis dulu ukuran dan bentuk produkmu. Kedua, coret-coret dulu bikin sketsa idenya. Ketiga, tentuin tekniknya, mau dilipat, dilem, atau diikat. Keempat, baru deh kamu buat kemasannya dengan teliti. Terakhir, evaluasi lagi dan kasih sentuhan akhir, mungkin stiker atau pita cantik. Nah, produk kamu udah dibungkus dengan aman dan cantik. Sekarang, waktunya kita siapin panggungnya. Yuk, kita lihat gimana caranya penataan yang tepat bisa bikin karyamu jadi pusat perhatian. Jadi, apa sih penataan produk itu? Anggap aja ini seni. Seni buat menata hasil karyamu biar kelihatan rapi, indah, dan yang paling penting, bikin orang jadi pengen lihat lebih dekat. Prinsip pertama, dan ini yang paling dasar ya, rapi. Pastikan semuanya tersusun dengan baik, nggak berantakan. Kerapian itu kunci pertama supaya karyamu langsung kelihatan profesional. Lanjut, prinsip kedua, seimbang. Jangan sampai semua produk numpuk di satu sisi aja. Coba atur penataannya biar kelihatan harmonis dan seimbang secara visual. Ini ngasih kesan yang tenang dan enak dilihat. Yang ketiga, udah pasti harus indah. Nah, di sini kamu bisa keluarin semua kreativitasmu. Mungkin bisa ditambahin alas yang cantik atau ditata berdasarkan warna. Pokoknya buat panggungnya jadi memanjakan mata. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah pentingnya nih, yaitu bersih. Pastikan area pajanganmu itu bebas dari debu atau kotoran. Tempat yang bersih itu bikin produkmu kelihatan makin kinclong dan berkualitas. Oke, produk udah dikemas, udah ditata dengan sempurna. Sekarang giliran kamu yang bersinar. Ingat, jangan cuma jual produknya, tapi jual juga cerita di baliknya. Dan kamulah duta terbaik buat menceritakan itu semua dengan percaya diri. Percaya deh, kemampuan presentasi itu kayak kekuatan super loh. Dengan presentasi yang baik, kamu bisa jelasin fungsi produkmu, kamu bisa berbagi cerita seru di balik proses pembuatannya, dan yang paling keren, ini bakal ngebangun rasa percaya dirimu sendiri. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, kita mau ningkatin penggunaan bahasa yang jelas dan sopan, jaga kontak mata, dan berdiri dengan postur yang percaya diri. Nah, coba deh hindari kebiasaan kayak bergumam, terus-terusan lihat ke bawah, atau postur yang bungkuk. Ini kelihatan sepele, tapi dampaknya besar banget. Dan kita sampai di bagian terakhir. Bagian yang mungkin paling bisa mengubah cara pandang kamu. Yuk, kita bergeser dari sekedar membuat jadi membangun. Inilah yang namanya pola pikir wirausaha. Jadi apa aja sih sifat-sifat inti yang harus dimiliki seorang pengusaha muda? Ada 4 pilar utamanya. Kreativitas, biar bisa terus berinovasi. Kemandirian, buat berani ngambil inisiatif. Disiplin, supaya semua kerjaan beres. Dan yang terakhir, kejujuran sebagai fondasinya. 4 hal ini modal utama kamu.
Sekarang kita masuk ke hitung-hitungan sedikit. Eits, tenang aja, ini gampang kok. Biaya produksi itu gampangnya total semua uang yang kamu keluarin buat beli bahan-bahan untuk membuat satu produkmu. Rumusnya simple banget. Kamu tinggal jumlahin aja biaya semua bahan baku, ditambah biaya-biaya lain, misalnya buat kemasan atau ongkos lainnya. Nah, ketemu deh total biayamu. Gampang kan? Nah, setelah kamu tahu berapa biaya produksinya, muncullah pertanyaan paling penting. Jadi, mau dijual berapa nih? Kuncinya, harga jualmu harus lebih tinggi dari biaya produksi. Gampangnya gini, biaya produksi ditambah keuntungan yang kamu mau, nah itulah harga jualnya. Menemukan angka yang pas ini adalah langkah awal berpikir kayak pebisnis. Nah, sebagai penutup nih, aku punya tantangan kecil buat kamu. Coba deh lihat di sekelilingmu. Cari satu produk dengan kemasan yang menurutmu keren banget. Terus, coba tanyain ke diri sendiri, kenapa ya kemasan ini berhasil? Apa yang bikin dia menarik? Ini cara belajar terbaik loh. Selamat mencoba.